Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat. Selamat datang di pelajaran IPA. Sebelum kita memulai pelajaran, alangkah baiknya kita berdoa agar apa yang kita pelajari nanti dapat bermanfaat dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma wa amalan saliha. Sadaqallahul azim. Selesai. Sekarang ayo kita belajar. Coba perhatikan gambar berikut. Apa yang terpikirkan ketika melihat gambar tersebut? Tentunya kita akan melihat gemuk dan kurus serta tinggi dan pendek. Mengapa demikian? Nah, kita bisa mengatakan seseorang itu gemuk atau kurus serta seseorang itu pendek atau tinggi dikarenakan ada pembanding. Pembanding dalam ukuran disebut satuan. Yang jadi pertanyaannya, apakah gemuk dan kurus serta tinggi dan pendek itu termasuk ke dalam besaran ya? Untuk mendapatkan jawabannya, hari ini kita akan membahas mengenai materi besaran dan satuan. Tujuan kita mempelajari besaran satuan nantinya kita mampu mengetahui macam-macam besaran dan macam-macam satuan, serta kita mampu mempraktekkan besaran-besaran dan satuan di dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa sih yang dimaksud dengan besaran. Besaran adalah sesuatu yang dapat diukur dan dinyatakan dengan angka. Contohnya, seorang tukang sedang mengukur sebuah tiang, yang mana panjang tiang tersebut 2 meter, atau jika diubah ke dalam sentimeter menjadi 200 cm. Mungkin kita akan bertanya, mengapa ya besaran harus dinyatakan dengan angka? Mengapa tidak menggunakan kata sifat saja? Nah, ternyata kata sifat tidak bisa digunakan di dalam besaran karena sifatnya terbatas. Contohnya, Ketika kamu mengangkat skateboard, beban skateboard itu sangat ringan. Bagaimana dengan sepeda? Sedang, masih bisa diangkat. Bagaimana dengan mobil? Berat. Bagaimana dengan truk? Sangat berat. Bagaimana dengan kereta api? Amat sangat berat. Dan bagaimana dengan kapal Titanic? Luar biasa berat. Dan seterusnya hingga kita bingung mengucapkan kata-kata yang cocok untuk kata yang lebih berat dari berat-berat sebelumnya. Sehingga dapat dinyatakan kata sifat itu terbatas. Namun, apabila kita menyatakan ukuran benda-benda tadi atau beban benda-benda tadi dengan angka, maka kita tidak akan ada masalah sama sekali. Contohnya, beban skateboard tersebut hanya 2 kg, sedangkan beban sepeda tersebut bisa jadi 10 kg, dan mobil beratnya 50 kg, serta truk beratnya 100 kg. Kereta api bagaimana? 1 ton. Kapal Titanic bisa 10 ton. Nah, jadi sebesar apapun beban atau sekecil apapun beban,
yang diukur dengan menggunakan besaran akan dapat diukur dan tidak akan ada masalah sama sekali. Nah, sekarang sudah mengerti kan apa itu besaran? Masih ingat dengan gambar ini? Ya, dari apa yang sudah kita bahas, ternyata gemuk dan kurus serta tinggi dan pendek apabila tidak dinyatakan dengan angka, dia tidak termasuk ke dalam besaran. Kecuali orang tersebut kita ukur dengan alat ini, alat ukur tinggi badan, dan alat ini, alat ukur massa timbangan, maka akan mendapatkan hasil sehingga tinggi dan beban atau massa dari orang tersebut dapat diukur sehingga dapat dinyatakan sebagai besaran. Nah, perlu kita ketahui bahwa besaran dan satuan saling berkaitan. Setelah kita mempelajari besaran, kali ini kita akan membahas mengenai satuan. Apa itu satuan? Satuan adalah suatu pembanding dalam pengukuran. Satuan terbagi dua. Ada satuan baku dan ada satuan tidak baku. Satuan baku adalah satuan yang apabila digunakan untuk mengukur, hasil ukurannya sama antara satu dengan yang lainnya. Contohnya, ketika kamu dan temanmu sama-sama mengukur sebuah buku dengan menggunakan klot, maka akan mendapatkan hasil yang sama. Contoh satuan baku seperti kilogram, gram, miligram, meter, sentimeter, dan kilometer, dan masih banyak yang lain. Yang kedua, satuan tak baku adalah satuan yang apabila kita melakukan pengukuran antara satu dengan yang lainnya, hasilnya berbeda. Contohnya, ketika kamu mengukur sebuah buku dengan menggunakan jengkal, maka antara kamu dan temanmu akan mendapatkan hasil yang berbeda. Perhatikan contoh satuan baku dan satuan tidak baku berikut ini. Kemudian setelah kita memahami apa itu besaran dan satuan, dan selanjutnya kita akan membahas macam-macam besaran dan satuan. Besaran terbagi dua, ada besaran pokok dan ada besaran turunan. Apa itu besaran pokok? Besaran pokok adalah besaran yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Besaran pokok hanya ada 7, tidak lebih dari 7 dan tidak kurang dari 7. Perhatikan tabel berikut. Besaran pokok yang pertama ada panjang yang satuannya meter, yang kedua massa yang satuannya kilogram, yang ketiga waktu yang satuannya sekon, yang keempat suhu yang satuannya Kelvin, yang kelima kuat arus yang satuannya ampere, yang keenam intensitas cahaya yang satuannya kandela, dan yang ketujuh jumlah zat yang satuannya mol. Untuk lebih mudah mengingat, maka kita singkat menjadi jiwa SMP, yang mana J-nya jumlah mol, I-nya intensitas cahaya, W-nya waktu, A-nya arus listrik, S-nya suhu, M-nya massa, dan P-nya adalah panjang. Sekarang sudah paham kan apa itu besaran pokok? Yang kedua, besaran turunan. Besaran turunan adalah besaran yang diturunkan dari besaran pokok. Ingin tahu? Perhatikan tabel berikut. Nah, sekarang udah paham kan apa itu besaran dan satuan serta pembagian-pembagiannya? Oke, kita cukupkan ya materi kita hari ini. Kalau ada yang tidak paham, silakan komen di kolom komentar. Dan jangan lupa ya, di subscribe akun ini
agar kamu dapat melihat materi-materi IPA selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.